Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya nadhkuru ila Allah alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan. Thaniyan, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب في هذا الفيديو سنتكلم عن القراءة. اسمي أزات الإسماء من فصل Al-Quran dan Tafsir kelas A. Qiraah atau qiraat artinya bacaan atau ilmu yang bahas tentang cara melafazkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dinisbatkan kepada imam qiraah dan sanadnya tersambung langsung kepada Rasulullah. Qiraah pertama kali dikumpulkan oleh seorang imam bernama Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi atau biasa disebut dengan Imam Mujahid, dengan bukunya bernama Kitab As-Sab'ah yang berisi tentang bacaan qiraah sab'ah dan sesuai dengan kitab atau mushaf Utsmani. Macam-macam qiraat ada terbagi dalam dua bagian. Pertama dari segi kuantitas, yang kedua dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, pertama itu ada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah qiraat yang disandarkan kepada 7 imam, yaitu pertama bernama Imam Nafi' bin Abi Nu'aim, yang muridnya bernama Qalun dan Warsh, yang bertempat di Madinah. Kedua, Abdullah ibnu Kasir, yang muridnya bernama Al-Baz dan Kunbul, yang bertempat di Mekah. Ketiga, Abdullah bin Amir Al-Basri, Damaskus, itu muridnya bernama Hisham dan Zakwan. Yang keempat, ada Abu Amr Al-Basri, muridnya bernama Ad-Durri dan As-Susi, yang bertempat di Basrah. Yang keenam, ada Asim bin Abi Najud, yang muridnya bernama Syu'bah dan Hafiz, itu bertempat di Kufah. Yang keenam, ada Hamzah bin Habib, muridnya bernama Khalaf dan Khalad, bertempat di Kufah. Selanjutnya nomor 7, ada Al-Kisai, yang muridnya bernama Abul Haris dan Ad-Durri, itu bertempat di Kufah. Yang kedua yaitu kitab Qiraah Asyarah, itu dilewatkan oleh imam yang 7 itu ditambah oleh 3 imam. Pertama, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa, yang muridnya bernama Ibnu Wardan dan Ibnu Jamaz, bertempat di Madinah. Yang kedua, Abu Ya'qub Al-Hadrami, yang muridnya bernama Ruwais dan Raul, bertempat di Basrah. Yang ketiga, Khalaf bin Hashim, ibnunya bernama Ishaq dan Idris, yang bertempat di Kufah. Yang ketiga, qiraat yang terkenal selanjutnya yaitu qiraah Arba'ata Asyar atau 14, yaitu qiraah yang 10 ditambah dengan 4 imam lagi. Yang pertama itu ada Hasan Al-Basri, yang muridnya bernama Al-Balkhi dan Ad-Durri, yang bertempat di Basrah. Yang kedua ada Ibnu Muhaisin, yang muridnya bernama Al-Bazi dan Ibnu Shanabuz, itu bertempat di Mekah. Yang ketiga ada Yahya Al-Yazidi, yang muridnya bernama Sulaim bin Al-Hakam dan Ahmad bin Al-Farah, yang bertempat di Basrah. Yang keempat, Al-A'mashi, muridnya bernama
Al-Mutawawi, dan Syanabuzi yang bertempat di Kufah. Itu ada 3 qiraah sab'ah, qiraah asyarah, dan sab'ata asyarah. Yang kedua ada macam-macam qiraat berdasarkan kualitas. Terdapat dalam 6 tingkatan. Yang pertama dari segi mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang perawinya melebihi dari syarat atau sesuai dengan syarat, yaitu minimal 10 orang, yang diriwayatkan dari banyak orang ke orang banyak, banyak perawi ke perawi yang banyak, dengan syarat sanadnya sahih, tidak bertentangan dengan bahasa Arab, dan tidak bertentangan dengan rasam Utsmani. Yang kedua ada namanya qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sesuai dengan syarat, seperti yang disebutkan tadi, syaratnya sahih, tidak bertentangan dengan bahasa Arab dan rasam Utsmani, tapi ada kekurangan dalam perawinya atau tidak mencapai 10 orang dalam jumlah perawinya. Yang ketiga itu ada ahad. Ahad yaitu syaratnya sahih tapi ada penyalahan di bagian jumlah perawi yang tidak sampai pada syarat, lalu menyalahi rasam Utsmani dan menyalahi bahasa Arab. Selanjutnya yang keempat ada namanya syaz. Syaz itu adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya, dan tidak sahih sanadnya dan tidak boleh diamalkan. Selanjutnya ada maudhu'. Maudhu' adalah qiraat yang dibuat-buat dan tidak bisa disandarkan atau disandarkan tanpa dasar. Selanjutnya yaitu adalah mudraj. Mudraj adalah qiraat yang sahih tapi ada penambahan dalam kalimatnya atau bacaannya yang akan menyalahi atau bertentangan dengan bacaan sesungguhnya walaupun ada yang sahih. Jadi mudraj itu ada penambahan dan itu tidak boleh diamalkan. Selanjutnya pengaruh qiraat terhadap penetapan hukum atau hukum yang berlaku pada macam-macam qiraat tersebut adalah untuk qiraat masyhur dan qiraat mutawatir itu boleh diamalkan dalam sholat maupun di luar sholat dan dapat diambil atau dapat dipelajari. Tapi untuk qiraat yang selain dari mutawatir dan masyhur tidak boleh diamalkan dan tidak boleh dibawa dalam sholat ataupun di luar sholat. Mungkin sekian. That's all my speech. Thank you for watching this video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.